Ya, jadi kalau misalnya lo ngomong soal distraksi itu, ya bener juga sih. Waktu itu, karena adanya Mohan, gue pikir gue bakal lebih cepet move on. Dan emang ada perasaan juga kan awalnya antara gue sama dia. Ya kayak yang udah gue ceritain ke lo itu. Tapi gue kayak bingung. Ya setelah semua yang terjadi di antara gue sama Fata, gue mikir ya ada Mohan ini gitu. Tapi kenapa sekarang semuanya malah jadi rumit gitu ya buat gue? Dari semua cerita lo tadi sih, lo tuh terlalu cepat ngedefinisin cinta. Ini menurut gue aja ya, saya bisa enggak. Ya pendapat gue aja, kalau salah sorry. Ya gimana? Gue ngerasa ada hal-hal baru yang terjadi di hari-hari gue. Dan di saat itu gue lagi kecewahan. Lo paham gak sih? Paham banget gue. Tapi sekali lagi gue bilang sama lo ya, gue tuh kalau ngomong apa adanya aja. Gue gak bisa bagus-bagusin kata-kata gue. Ya gak apa-apa, gue lagi pusing. Gue terserah lo mau ngomong apa. Gue cuman butuh orang yang bantuin gue buat ngerti soal ini. Oke. Menurut pendapat gue sih, lo tuh gak pernah ngasih waktu yang cukup buat diri lo bener-bener move on seutuhnya. Move on tuh butuh waktu. Nah, kalau lo nih jatuhnya kayak nyari pijakan baru waktu lo udah ngerasa kehilangan pijakan lama lo. Dan itu buru-buru banget. Lo bahkan gak nyoba buat berdiri di kaki lo sendiri dulu. Ya tapi gue yakin banget kalau misalnya gue emang udah move on. Ngerasa atau yang bener tuh beda tau. Buktinya, sekarang lo bingung sendiri. Ya gimana dong Han, kan gue yang ngerasain. Gak mungkin perasaan gue salah. Bener, emang lo yang ngerasain. Gue kan di sini cuma ngasih pendapat gue doang. Masih mau dengerin gak? Ya udah, iya. Perasaan lo gak mungkin salah tuh gimana? Kalau dari kronologis lo, gue simpel banget nyimpulinnya. Apa? Lo sempat kesel sama Fatah, posisi belum putus. Terus ada distraksi yaitu Mohan. Yang seru banget, bawa lo berpetualang, ngebikin lo ngerasa melayang. Lo yang pas banget lagi butuh validasi sebagai seorang cewek. Dapet itu dari Mohan. Habis itu, hubungan lo sama Fatah membaik, tapi petualangan lo sama Mohan masih stuck dalam kepala lo. Sampai tahap akhirnya lo minta break ke Fatah. Dan otak lo langsung mikir kayak, oke, gak apa-apa ada Mohan ini. Nah, tapi ternyata hubungan lo sama Mohan bahkan HTS-an aja gak berhasil. Buru-buru pacaran. Bener gak? Nah, lo makin ngerasa berantakan, dan pas lo menengok ke belakang lagi yaitu ke Fatah, semuanya kayak udah telat buat lo. Lo udah okein Zara buat gantiin posisi lo. Iya, soalnya gue pikir... Karena ada Mohan, makanya lo okein Fatah buat Zara kan? Iya juga sih. Nah, saat lo udah gak mungkin buat tarik balik semua omongan lo bingung tuh. Masuk deh chat misterius itu. Yang logika simpel nih ya, ada orang random chat gue kayak gitu sih gue blok. Itu reaksi umum orang yang pertama dapet chat dari orang random deh. Blok. Lo gak takut apa? Bagus apapun chatnya, tetep aja kayak, lah lo siapa? Lo jabanin juga tuh chat, karena apa? Coba jujur dulu ke diri lo sendiri, jangan cari-cari alasan positifnya. Masuk akal gak yang gue omongin? Iya sih, gue frustasi. Nah, itu yang penting, jujur dulu. Dan yang gue lihat sih lo frustasinya bukan karena Mohan ya. Justru karena lo gagal dapet pengganti Fatah. Lo ngerti gak bedanya apa? Bedanya adalah kalau gagal dapet Mohan ya harusnya yang lo rasain ya kehilangan Mohan. Tapi dari cerita lo yang gue denger malah lo panik karena hidup lo jadi kosong. Bedanya apa? Beda jauh. Kalau lo cinta sama Mohan, pusat permasalahannya Mohan. Tapi kalau lo cuma nyari pijakan baru ya, pusat masalahnya bukan Mohan. Tapi rasa kehilangan yang belum selesai dari sebelumnya. Lo? Iya, Akila ada. Fatah?
Ada dong harusnya. Ada sih. Mana dia? Gue harus ngomong sebentar aja. 5 menit aja. 5 menit. Ayo. Gue gak akan lama kok. Serius gue. Lo tau gak sih, timing lo tuh jelek banget. Hah? Udah, gak usah pikirin. Oke. Kenapa sih ada masalah? Ada. Dan gue gak bisa lama-lama. Oke, mukanya serius banget. Ini jelas ada masalah. Yaudah, tunggu. Fatah, dia mau ngomong. Gak. Kiel. Duh, Dia bilang ada masalah. ya semua orang juga punya masalah termasuk jantung gue sekarang yang lagi nggak aman, Hana. Yang ini beda, mukanya bukan kayak muka orang mau ngajak balikan. Han, ya gue cuma bilang doang. Dia kelihatan serius. Momennya kok kayak gini banget sih? Two paper cups with cardboard sleeves, sitting on the table, getting cold. Neither one of us really wanted a drink, but we needed something to hold. I think you know it's coming by now, 'cause I'm not good at hiding it. Know what I gotta say, just don't know how. Gue pasang timer ya, 5 menit. Hah? Abaikan. Do I say what I Serius nih 5 menit gue pasang timer, mulai sekarang nih. do? I tell you what I think you wanna hear. There's no good way to make a heart break, and when it's over, all this won't just disappear. I could tell you I'm sorry, and then one day it won't hurt. Say it's me, not you, and I'm not what you deserve, but they're just words. Semoga Fatah berhasil. Ini bukan main-main. Oliver bisa dalam bahaya. Karena gue gak bisa kasih semua alat yang gue punya ke Oliver. Ada alasan kenapa sistem itu cuma gue ajarin ke satu orang. Empat menit 50 detik. Han, apa? Biar efisien. Oke, nggak apa-apa. Aku langsung aja ya. Ya. Aku perlu bantuan kamu. Hah? Ini soal Oliver dan Harry. Ini serius. Kenapa, Harry? Aku nggak bisa jelasin semuanya, tapi Harry dan Oliver lagi dalam masalah. Dan ini bahaya. Bahaya gimana? Aku juga nggak bisa jelasin detailnya gimana, tapi Harry bilang kalau yang bisa bantu di dalam urusan ini cuma satu orang. Siapa? Kamu. Oke. Plot twist tuh. Han, iya ya gue diem. Harry udah telepon kamu Aku tahu. dan kamu matiin. Dan ujungnya Harry juga suruh aku untuk kesini, nyamperin kamu. Kenapa nggak dia yang datang sekarang? Dia nggak bisa. Dan dia sangat yakin kalau kamu masih mau dengerin aku, tapi nggak dia. 3 menit 30 detik. Sumpah ya, Han. Iya. Akila, aku nggak datang ke sini untuk ngebahas soal kita. Aku nggak datang ke sini untuk memperumit segala sesuatu. Tapi aku ke sini karena ini penting. Kalau aku ngomong sama Harry, apa masalahnya selesai? Aku nggak tahu. Tapi mungkin akan ada sesuatu yang nggak bisa diperbaiki. 2 menit 40 detik. Serius? Serius?
Akila, aku nggak maksa. Tapi kalau misalnya aku di posisi kamu sekarang ini, ya minimal aku dengerin dulu lah. Dia bakal ngomong apa. Balik lagi. Semua keputusan di tangan kamu. Aku cuma nyampein pesan. Kill. Aku nggak janji aku bakal langsung telepon, tapi aku pikirin. Oke. Ya. 1 menit 30 detik. Wah, gue sumpah ya, Han. Apaan? Aturan 5 menit itu berlaku buat semua orang selama lo dalam proses bingung. So? Iya, itu tadi. Aku pikirin, tapi aku nggak janji. Ya minimal sih tahu dulu masalahnya apa ya. Iya, tapi Please, Kill. besok deh. Aku rasa besok waktunya nggak akan cukup. Masa urgent itu? Iya. Kamu tuh tahu ya, Fat, kalau aku lagi pusing sekarang. Iya, aku ngerti. Ya makanya. Please, Kill. Pikirin ya. Waktunya habis nih. Sorry ya, Fat. Di kontrakan gue itu ada jam malam buat cowok. Ya nggak masalah. Makasih, gue udah sampein apa yang harus gue sampein. Thank you. Please, Kill. Please. Han, Lo tuh lagi capek, lo lagi bingung, lo lagi emosional. Dan lo barusan mikirin dia tanpa logika. Terus dia datang tepat di saat bel bunyi. Ini kondisi paling jelek buat lo ngambil keputusan apapun. tapi dia tuh, gue ngerasa gue perlu banget buat ngobrol sama dia. Lo mau hadepin? Yakin? Gue sebagai teman sekontrakan lo, gue cuma ngingetin. Pintunya nggak gue kunci. Lo punya pilihan dan ya lo berhak nentuin itu. Tapi saran gue, nyalain HP lo. Siapa tahu itu lebih penting dari apapun yang lagi lo pikirin sekarang.